Pak Bahri, di tahun 2024, negara Republik Indonesia insya Allah akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden secara langsung. Kontestasi telah diikuti beberapa calon kandidat, diantaranya Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Anies Rashid Baswedan, dan yang ketiga Pak Ganjar Pranowo. Menurut Pak Bahri, mana yang lebih layak dan pantas serta mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia? Dari ketiga calon itu Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan, tentunya semuanya putra terbaik bangsa. Tetapi dari terbaik tersebut tentu ada yang lebih baik. Kalau menurut pendapat saya pribadi, karena selama dua periode itu Di masa pemerintahan siapa tuh? di masa pemerintahan Pak Jokowi, ya, ini masa perputaran ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi itu khususnya kami yang berada di badan keuangan non-bank merasakan hal tersebut, ya, sangat rendah pertumbuhannya, ya. Sehingga kalau pendapat saya pribadi, ini kita akan ganti Pemimpin baru. Ya, keduanya yang ketiga-tiganya pemimpin baru, ya. Ketiga-tiganya pemimpin baru. Mau Pak Ganjar pemimpin baru, mau Pak Anies, juga pemimpin baru, Pak Prabowo juga pemimpin baru. Akan tetapi, ya, tentu yang menjadi acuan penguasa pemilu 2019 sampai dengan 2024. Ya. betul. Nah, kalau bisa kita beralih dulu, kita coba dengan partai yang baru, ya. Coba bagaimana kalau partai yang baru ini memimpin bangsa Indonesia ke depan. Yang jelas partai yang baru. Ya, mau Pak Prabowo boleh, mau Pak Anies boleh, ya. Karena kalaupun kembali ke penguasa partai yang lama, ya, otomatis itu perputaran ekonomi itu akan stagnan, akan tetap berjalan di tempat. Sehingga nantinya itu akan berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi 5 tahun yang akan datang. Dari segi keilmuan atau pendidikan ketiga kandidat, ya, itu yang paling dominan, ya, kalau menurut sumber yang saya ketahui adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Tapi ya, siapapun nanti yang menjadi Pemimpin. pemenangnya, ya, tentu harapan masyarakat dapat merubah pertumbuhan ekonomi yang normal. Termasuk juga dalam hal pendidikan, agama, karena akhir-akhir ini khususnya agama Islam, tentunya Pak Bahri mengetahui dari media televisi khususnya agama Islam dibentur-benturkan
demi kepentingan pribadi dan golongan. Harapan Pak Bahari sebagai karyawan perusahaan lembaga non-bank, apa yang ingin Pak Bahari sampaikan jika nanti dipimpin oleh presiden yang baru, khususnya dalam bidang pendidikan dan agama? Ya. Harapan saya tentu dalam pendidikan, tidak adanya ikut campur kekuasaan dengan pendidikan, karena sekarang ya, yang saya dengar bahwa lembaga-lembaga pendidikan ini diikuti ataupun dicampur adukan dengan politik, terutama pendidikan tinggi. Makanya sekarang dunia pendidikan itu dikendalikan oleh penguasa. Kemudian mengenai Agama. Agama memang semuanya bagus, akan tetapi bagus itu ada yang terbagus dan itu menurut keyakinan Masing-masing. Sehingga harapan saya kepada para pemimpin nanti, siapapun yang menjadi presiden pada tahun 2024 nanti, adanya peraturan ya, yang tidak membentur-benturkan ataupun tidak mencampur adukan agama dengan agama yang lain, sehingga bangsa Indonesia nanti kedepannya rukun, damai dan tentram, karena tidak menutup kemungkinan ya, sekarang yang lagi tenar adalah Al-Zaitun. Nah, Al-Zaitun itu menurut beberapa kanal YouTube ya, itu adalah aliran dua agama. Termasuk dalam pandangan Islam itu sudah sesat ya? Ya, dalam pandangan Islam sesat dan menyesatkan. Ya. Kemudian ya alhamdulillah sekarang sudah diproses hukum. Ya, mudah-mudahan nanti yang dipimpin oleh Panji Gumilang ya? Ya, Pak Panji Gumilang, mudah-mudahan kedepannya ya, tidak ada lagi Al-Zaitun yang baru. Ya, kemudian mudah-mudahan juga harapan kita semua, proses hukum itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Yang jelas harapan saya di tahun 2024 sesuai dengan asas pemilu ya, langsung umum, bebas rahasia, kemudian jurdil. Nah, apabila hal tersebut dilakukan oleh KPU, penghitungannya tentu ada kepuasan tersendiri dari rakyat Indonesia ya, yang berdomisili di Indonesia ataupun di luar negeri. Tentu harapan kita sebagai masyarakat Indonesia, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Baik, terima kasih Pak Bahri atas bincang-bincangnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan harapan Pak Bahri dapat terwujud, dan tentunya kita mengharapkan pemimpin yang baru, pemimpin yang dapat mengemban amanat dan menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Amin. Agar rakyat Indonesia, khususnya masyarakat ekonomi lemah, dapat terdongkrak secara ekonomi dan menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Pak Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.